Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Halo adik-adik. Halo. Kembali lagi bersama Kak Mary dan Kak Angel. Oke Kak Angel, sebelum mulai sekolah minggu, sebelum mulai segala sesuatu, apa yang harus kita lakukan Kak? Berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bisa bangun bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Sebentar, kami mau memuji nama Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya bisa memberikan persembahan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita langsung aja mau nyanyi lagu kita yang pertama. Lagu apa Kak Angel? Udah lama banget nih Kak kita nggak nyanyi. Puisi Mahakarya. Oke, musik. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Kita ulangin lagi dari awal dengan lebih semangat. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yeay. Lagunya sangat bagus ya, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah hadir di dunia. Ia bangkit dan ia mati dan ia bangkit untuk menebus dosa Manusia. Betul sekali. Oke Kak, kalau gitu kita mau lanjut lagu kita yang kedua. Tuhan kita itu besar ya Kak ya? Besar banget. Besarnya sebesar apa Kak? Besar lebih dari bumi. Oh iya, sangat besar, tapi Tuhan ada di Tengah-tengah kita. Oke, kita lanjut lagu kita yang kedua, musik. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar.
tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. lebih cepat lagi Kak. Besar, Lebih cepat lagi Kak. besar, Sekarang pelan-pelan Kak. besar. Yeay, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk segala pujian, untuk segala pujian, penyembahan penyembahan yang yang bisa bisa kami naikkan. kami naikkan. Sebentar, Sebentar, kami mau duduk diam kami mau duduk diam dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti dan dan melakukan melakukan firman firman yang yang disampaikan. disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin.
Amin. Shalom adik-adik, halo. Apa kabar semuanya nih? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong, harus sudah siap semuanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari Alkitab, yaitu dari seorang tokoh. Tapi nggak seorang aja sih, kita bakal dengar banyak orang di cerita ini. Tapi ada satu tokoh yang akan kita fokuskan, yaitu bernama Naaman. Nah, adik-adik pernah dengar nggak nih tokoh yang bernama Naaman? Nah, di sini kita akan mendengarkan cerita tentang Om Naaman ini dan seorang pelayan perempuan ya adik-adik. Nah, dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Allah menggunakan satu orang ini, yaitu pelayan perempuan ini yang sangat rendah hati untuk memperkenalkan tuannya, yaitu si Naaman ini, si Om Naaman ini kepada Tuhan ya, untuk menerima kesembuhan. Jadi ketika kita bersikap lemah lembut, kita bersikap baik kepada orang, Tuhan Yesus itu, Allah itu pasti akan memberi kita kasih karunia nih adik-adik, serta Tuhan pasti mengampuni kita, menyembuhkan kita, dan kita bisa menerima kekuatan dari Tuhan. Maka dari itu, izinkan Tuhan kita, Allah kita yang hebat, yang perkasa, untuk masuk ke dalam kita, karena Dia itu patut disembah. Nah, adik-adik, sebelumnya kita juga mau mendengarkan sumber kebenaran kita hari ini. Sumber kebenarannya ada gerakannya adik-adik. Nah, adik-adik ikutin Kanomi ya gerakannya. Nah, sumber kebenarannya adalah Tuhan memakai hal sederhana untuk kemuliaannya. Bisa ya adik-adik? Gampang kan? Yuk ikutin Kanomi sama-sama ya. Tuhan memakai hal sederhana untuk kemuliaannya. Nah, ini adalah sumber kebenaran kita hari ini. Jadi gampang ya adik-adik, Tuhan memakai hal yang mudah, hal yang sederhana untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat nanti kalau Tuhan itu bisa memakai siapapun dimanapun, dan kita nggak perlu pintar, kita nggak perlu yang hebat-hebat, tetapi justru walaupun adik-adik di sini masih kecil, Tuhan mau memakai kita untuk hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yuk kita selanjutnya mau mendengarkan atau menonton satu buah video cuplikan supaya adik-adik lebih tahu nih kisahnya Om Naaman ini seperti apa. Sudah siap ya adik-adik? Semuanya duduk manis, dengarkan dengan baik. Kita buka telinga selebar-lebarnya. Selamat menonton. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?
maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat.
keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan
beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, itu dia adik-adik, cerita dari seorang tokoh bernama Naaman. Nah, di situ memang ada berbagai tokoh, tapi kita mau lihat dulu ke dua tokoh ini, yaitu Om Naaman ini dan si pelayan perempuan ini. Nah, kita mau baca ayat dulu, ayat yang mau kita pakai menjadi super ayat kita untuk menjadi ayat hafalan kita. Semuanya adik-adik siapkan Alkitabnya. Yuk, diambil Alkitabnya, yang mau dari HP bisa, dari tablet bisa, dari buku Alkitab juga bisa. Semuanya siapin sekarang sama-sama supaya kita bisa baca bareng-bareng. Yuk, ada di 1 Korintus pasal 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Yang isinya apa adik-adik? Yuk dibuka dulu. Kita baca bersama-sama super ayat kita hari ini, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, itu dia super ayat kita hari ini. Adik-adik, kita harus belajar menghafalkan ayat firman Tuhan supaya apa? Supaya melatih diri kita untuk mengerti isi firman Tuhan. Nah, yuk kita mau bahas lebih lanjut lagi tentang Om Naaman ini bersama dengan si pelayan perempuan ini. Nah, adik-adik tadi lihat kan, si Om Naaman ini mengalami sakit. Mengalami sakit apa adik-adik? Ya betul, semuanya berhubungan dengan kulitnya. Sakitnya itu ada di kulitnya ya adik-adik. Adik-adik pernah nggak nih kalau misalkan kita jatuh luka, terus ada bekas lukanya, atau biasanya kalau udah mau mengering gitu, udah membentuk koreng, udah mulai kering. Nah, kalau misalkan Om Naaman ini mengalami seperti itu tapi hampir di seluruh tubuhnya. Serem ya adik-adik, kayak zombie. Nah, adik-adik ada yang pernah nonton kan di film-film zombie? Film-film manusia-manusia zombie. Nah, tentu menyeramkan ya adik-adik. Kalau pada zaman itu, kalau sakit kulit dan semuanya ada di sekujur tubuhnya, tentu kita juga melihatnya sangat menyeramkan. Kalau adik-adik melihat luka aja mungkin serem melihatnya ya gitu ya, tapi ini bisa di seluruh tubuhnya dan itu sangat tidak enak ya adik-adik. Mungkin dia merasa gatal, perih, atau panas
dan itu hampir terjadi di seluruh tubuhnya Om Naaman ini. Dan pada dulu kira-kira ada nggak ya obatnya adik-adik untuk menyembuhkan? Pasti sulit ya adik-adik. Kalau sekarang kita masih bisa kucuk pergi ke rumah sakit, kucuk panggil dokter. Nah, kalau dulu kita sulit banget untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Jadi tidak mudah ya adik-adik untuk menyembuhkan, apalagi Om Naaman ini udah parah banget sakitnya. Tidak ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan sakitnya Om Naaman ini. Jadi adik-adik bisa membayangkan betapa sulitnya untuk sembuh pada saat itu. Tapi apa yang kita tahu dari video tadi, dari kisah Alkitab tadi, bahwa akhirnya dia sembuh hanya dengan dia mengikuti apa kata Nabi Elisa, dan dia menyelupkan dirinya supaya dia bisa sembuh. Betul banget. Nah, Naaman ini sangat lega. Dia sangat mengucap syukur. Kalau adik-adik sembuh dari sakit, tentu adik-adik bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan aku, Tuhan sudah memulihkan aku. Kalau adik-adik demam, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan pasti adik-adik mengucap syukur. Kak Naomi juga, Kak Naomi pernah sakit dan sering beberapa kali mengalami sakit. Dan Kak Naomi cuma bisa berharap sama Tuhan karena Kak Naomi sedih sekali merasakan sakit. Kak Naomi berdoa, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Dan setelah sembuh, Kak Naomi sangat bahagia. Wah, rasanya tuh kayak happy banget deh, kayak adik-adik pergi ke taman bermain, happy banget, senang banget, dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan Kak Naomi. Nah, adik-adik juga pasti merasakan hal yang sama. Adik-adik bisa ditolong orang-orang sekitar di sekitar kita. Adik-adik merasakan kasih Tuhan. Tuhan mengirimkan orang tua yang baik, mengirimkan dokter-dokter yang bisa menolong kita, sehingga kita bisa berangsur-angsur pulih dan sembuh dari sakit penyakit kita. Namun dari kisah Om Naaman ini, setelah dia mengucap syukur, dia membawa perak, emas, dan pakaian untuk diberikan kepada siapa tadi adik-adik? Betul, Nabi Elisa ini, kepada Elisa ini. Lalu sang nabi itu tapi betul menolak semua pemberian itu, semua pemberian dari Om Naaman ini, karena dia hanya seorang pelayan Tuhan. Dia rendah hati, dia nggak butuh dikasih emas-emasan, perak, dikasih harta yang banyak, hal-hal benda-benda yang berharga ya adik-adik. Dia tidak mau memegahkan diri atas kemuliaan Tuhan. Artinya apa sih Kak, memegahkan diri atas kemuliaan Tuhan? Artinya Nabi Elisa ini tahu kalau dirinya hanya dipakai oleh Tuhan. Yang menyembuhkan tetap Tuhan, bukan Nabi Elisa. Nabi Elisa hanya menolong Naaman untuk sembuh. Nabi Elisa hanya dipakai Tuhan, diberi kekuatan, diberi hikmat kepada Tuhan supaya bisa memberikan hikmat kepada Naaman ini, kalau dia sebenarnya bisa sembuh dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Nah, itu ya lo yang maksud Kak Naomi tidak memegahkan diri atas kemuliaan Tuhan. Jadi hebat ya tokoh-tokoh di sini. Kita juga belajar dari Nabi Elisa untuk hidup rendah hati, dari seorang pelayan perempuan tadi juga hidup rendah hati, lemah lembut, dan mengasihi orang. Sudah mengerti kan cerita dari firman Tuhan hari ini? Nah, ceritanya sangat mudah dimengerti menurut Kak Naomi karena kita bisa praktekkan di kehidupan kita. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Yuk, kita sama-sama berdoa, ikuti Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus,
terima kasih. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk hidup rendah hati, hidup baik, hidup mengasihi kepada semua orang, tidak membalas dendam atas perbuatan orang lain terhadap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Kami mau belajar mengasihi, belajar terbuka hatinya untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, pinter adik-adik semuanya sudah mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya. Selamat mengikuti challenge-challenge yang akan diberikan oleh kakak-kakaknya. Selamat mengikuti dan menghafalkan ayat-ayat hafalan. Semangat dan Tuhan memberkati. Yeay, halo adik-adik, kembali lagi dengan Kanomi. Tapi bedanya kita mau masuk ke dalam sesi challenge. Yeay. Nah, challenge kita hari ini Kanomi mau kasih adik-adik challenge untuk coloring. Yeay, Kanomi nanti akan kirimkan coloring page-nya, gambarnya yang adik-adik akan warnai. Nah, adik-adik siapkan alat tulis atau alat mewarnai, spidol, krayon, atau cat mewarnai, apapun itu untuk adik-adik bisa pakai mewarnai gambar dari tadi seorang pelayan perempuan dan Om Naaman ini. Kita akan mewarnai adik-adik. Adik-adik siapkan semuanya alat mewarnai, diwarnai, lalu adik-adik bisa dokumentasikan, minta tolong papa mamanya, dan bisa kirim video dan fotonya ke Kanomi atau ke Kameri juga bisa. Nah, challenge yang kedua apa adik-adik? Yap, betul, kita mau menghafalkan super ayat. Ada di mana tadi adik-adik ayatnya? Di 1 Korintus 1 ayat 27. Isinya adalah, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Nah, bisa ya adik-adik semuanya? Ada di 1 Korintus 1 ayat 27. Dan dokumentasinya tadi seperti biasa, boleh kirim ke WhatsApp-nya Kanomi atau Kameri. Yeay, itu aja adik-adik. Selamat mengerjakan, have fun semuanya, dan terus semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Ya adik-adik, karena sebentar lagi kita akan masuk akhir tahun dan Kanomi akan hitung-hitung nih poin-poin yang dikumpulkan oleh semua adik-adik yang ada di rumah. Semakin adik-adik semangat dan antusias mengikuti sekolah minggu dan mengikuti setiap challenge yang ada, tentunya akan semakin banyak poin yang akan kita dapatkan, yang adik-adik dapatkan. Semakin banyak hadiahnya juga. Yeay! Oke adik-adik, terima kasih juga untuk semua adik-adik yang sudah mengirimkan video-videonya, sudah mengikuti challenge-challenge yang ada. Kalian semua hebat. Kanomi kasih jempol untuk adik-adik semuanya. Oke, itu aja adik-adik.
Sampai berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk menutup ibadah kita hari ini. Ketika Naomi ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengasihi kami dan mengajarkan kami untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi bahkan musuh kami. Dan kami percaya, walaupun kami masih kecil, walaupun kami terlihat lemah, tetapi kami tahu dan sangat percaya bahwa Tuhan memakai kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kami akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat dan berkarya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi kami. Berikan kami kesehatan untuk kami juga sekeluarga, papa, mama, dan di sekitar kami. Tuhan juga memberkati dan menolong, menyembuhkan bangsa Indonesia supaya sembuh dari virus COVID. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sangat baik. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.